Oke, selamat datang di channel saya. Kita lanjutkan lagi materi tentang spur gear. Jadi di materi hari ini kita akan coba buat 2D dari file 3D. Anda langsung buka aja bagian new dokumen, kemudian pilih iso.idw, inventor drawing. Double klik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, cara pengaturannya Anda bisa masuk ke bagian sheet, kemudian klik kanan, pilih edit sheet. Di sini Anda bisa pilih size-nya, mau A0, A2, A1, terserah. Misalkan kita pilih A0, nah akan jadi seperti ini. Itu. Kalau kita mau ganti lagi, klik kanan, edit sheet, kemudian pilih yang ukuran kita mau, misalnya A3. Kayak gitu. Kita juga bisa pilih orientasinya. Di sini Anda perhatikan mau portrait, landscape, terserah. Itu ya, tergantung kebutuhannya. Misalnya kita pakai landscape, kemudian di sini kan kita perlu mengatur nama pendesain dan lain sebagainya, mengatur kepala gambar. Kita bila ingin mengatur ini, kita bisa masuk ke bagian ini, ISO, kemudian kita pilih edit definition. Di sini kita ganti autornya, misalnya kita ganti, kita modif ya. Nah, klik 2 kali, kemudian kita tulis misalkan namanya kita ganti Naruto. Terus check by-nya kita bisa ganti juga sama block dulu, kemudian hapus, kemudian kita ganti misalkan seperti ini, approve by, misal seperti ini ya, kemudian ini tanggalnya. Nah, kalian bisa sesuaikan judulnya, kemudian nah di bagian menu ini kita bisa ganti fontnya. Di sini banyak sekali pilihannya, tapi saya lebih suka pakai Tahoma. Kemudian besar kecilnya font juga bisa kita modif. Misal kita pakai aja default seperti itu. Klik finish sketch, kemudian klik yes. Nah, ukurannya akan berubah seperti yang kita atur. Oke, kemudian kita akan masukkan tadi desain gear-nya, pilih base. Nah, kalau dia ada di workspace yang kita open seperti ini, dia akan otomatis muncul ya. Seperti itu. Kita bisa atur skalanya. Nah, skalanya ini banyak sekali mahasiswa yang mengatur skala itu yang penting pas sama ukuran kertasnya gitu. Padahal nggak seperti itu aturannya itu. Skala itu banyak aturannya, jadi bisa 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, dan seterusnya. Karena kesalahpahaman tadi ada juga yang pakai skala 1:9, misalnya 1:7, padahal skala itu nggak ada gitu. Hanya untuk ngepaskan aja, dan itu tidak benar ya. Jadi menurut standar ISO, silahkan Anda buka lagi materi gambar tekniknya untuk pemilihan skala yang tepat. Misalkan ini saya masukkan 1:2. Nah, seperti ini. Kita bisa atur orientasinya dari di sini ada kubus kecil ini untuk mengatur orientasi. Nah, tapi saya akan coba dulu di 1:5 karena saya mau menjelaskan satu fitur BOM namanya Bill of Material. Jadi ini sangat penting ya untuk kegiatan manufaktur. By the way, di sini ada style. Style ini Anda bisa pilih. Ini akan mengikuti. Nah, misalnya seperti ini. Saya pilih tadi stylenya yang berwarna, kemudian ada edge-nya kelihatan. Jadi ini. Nah, kalau Anda arahkan ke masing-masing pilihan ini ada shaded, ada bayangan. Kalau kita nggak klik, kita unklik, misalnya kan kita pilih yang ini, hidden line, kita klik, dia akan berubah seperti itu. Anggaplah kita pakai yang 2, itu juga sama. Kalau kita pilih yang ini, shaded, dia akan ada warnanya. Nah, misalnya kita pakai ini, kita mau coba dia atur orientasinya. Misalnya saya delete lagi, base, saya pilih, kemudian saya atur bagian dia seperti ini. Nah, 1:5 ya. Saya pilih OK. Oops, sorry. Kita pilih dulu. Oke. Nah, kita udah punya part seperti ini. Kemudian kita akan memunculkan di sini nih, assembly ini ada bagian apa saja gitu. Jadi kita bisa pakai bagian annotate, Anda arahkan sini annotate, kemudian pilih part list, klik. Kemudian Anda pilih source-nya, pilih. Kemudian OK. Lalu arahkan ini. Misal saya mau dia di atas. Ya udah, tinggal kita klik aja. Nah, di sini
part list sudah ada petunjuk item, quantity, part number, kemudian description. Nah, saya akan jelaskan pengaturan dari part list ini di sini. Pertama, kita coba masukkan balloon ya, balloon. Jadi balloon itu nanti akan menunjukkan part mana saja sih yang ditunjukkan di sini gitu. Oke, pilih auto balloon. Kemudian ini select view-nya ini kita pilih semua ya. Kita pilih. Ini sebenarnya bisa kita block seperti itu. Kita drag seperti itu, kemudian klik kanan, kemudian pilih continue. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Kemudian di bagian placement pilih around, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kita bisa atur. Kemudian kalau kita udah kira-kira sesuai, oke, klik kiri, kemudian play. Nah, ini udah muncul. Jadi bagian yang ditunjuk nomor 1 itu adalah item number 1, spur gear. Tuh, deskripsinya gear kecil, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang kita mau modifikasi ini tabel. Tabel di sini bisa kita masukkan apa aja sih informasinya. Nah, double klik, kemudian pilih ini yang kiri atas. Anda tinggal pilih di sini informasi apa saja yang mau kita masukkan ke sini. Misal saya mau masukkan material. Sini material. Pilih, kemudian add. Kemudian apa lagi? Manager. Pilih, add. Kemudian vendor misalnya, kita pilih. Oke. Play. Atau klik oke langsung aja. Nah, di sini muncul 2 kolom baru. Nah, pertanyaannya sekarang, kolom ini gimana cara ngisinya gitu kan? Gimana cara ngisinya? Kemudian, oh ya, satu lagi. Kalau kita bicara soal bill of material, berarti namanya aja bill of material ya. Bill. Berarti biaya, cost. Kita pilih estimated cost di sini. Estimated cost, pilih. Kemudian add. Klik oke. Oke lagi. Tuh. Gimana sih ngedit ini? Supaya bisa muncul gitu informasinya. Caranya mudah. Jadi, Anda masuk ke bagian ini, filenya. Lalu kita coba open bagian misalnya shaft ini ya. Shaft ini kita open gitu. Oke. Nah, ini porosnya udah terbuka. Klik bagian poros ini, klik kiri, kemudian iProperties. iProperties ini pilih yang project. Project bisa Anda isi informasinya. Gitu ya. Bisa Anda beri nama di sini poros 1 atau poros 2 gitu. Misal poros 1, description-nya ini part number ya, sorry. Jadi ini bisa Ctrl E bisa masukkan ke description karena tadi kolom kita pakai yang description. Kemudian cost, estimated cost di sini. Saya masukkan misalkan harganya berapa? 150.000. Vendornya apa? Vendornya misalnya kawan lama. Oke. Nah. Dia langsung masuk ke bagian ini ya. 2D-nya, poros 1. Part nomor 8. Tapi perhatikan. Di sini part nomor 8 tuh nggak ada gitu loh. Part nomor 8 tuh nggak ada. Jadi gimana caranya supaya kita bisa munculkan ini? Caranya gampang banget, masukin ke balloon sini, kita tinggal klik aja. Nah, di sini klik kanan. Udah. Kemudian informasi di sini bisa kita edit. Kita bisa edit informasinya. Oke, ini udah kita masukkan balonnya. Poros 1. Udah, tinggal kita masukkan aja informasi di sini. Gitu. Ini, oke, kita cek. Itu, ini tinggal diedit. Ini perhatikan, ini group setting, filter setting, ini bisa lihat di sini, sort, export, table layout, renumber item. Ini kita mau menomori ulang ya masing-masingnya. Ini kalau misalnya kita mau buat susunannya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, itu bisa kita langsung edit aja di sana. Oke.
Ini kalau mau kita tambah lagi custom part di sini, kita bisa masukkan seperti itu. Kalau kita membuat dia nggak kelihatan, bisa juga dibuat visibility-nya diatur seperti itu. Terus apalagi? Bagian manager ya yang belum. Bagian manager dari shaft ini kita bisa atur bagian manager ya. Kita properties, project. Nah ini part number, engineer, designer, revision. Bagian manager tapi nggak ada di properties ya. Manufacturing approved by check. Oke. Oh di sini. Bagian summary, manajernya siapa? Misalnya tadi kita tulis itu Kakashi, kemudian kita cek lagi. Nah, ini langsung muncul terupdate di bagian 2D-nya. Harga, kemudian dan lain sebagainya bisa muncul di sini. Oh, part number tadi kenapa kok kosong? Karena kita hapus tadi ya bagian sini. Properties ya, part number project di sini. Part number kita bisa masukkan poros gitu ya. Poros 1 misalkan. Nah, dia langsung terupdate. Description ini bebas, kita bisa misalnya poros 1 terbuat dari material apa, terbuat dengan proses apa kita pakainya, peralatan apa saja di sektor assembly line yang mana, ngambilnya di warehouse apa. Misalkan deskripsinya bebas, terserah. Yang penting dia berisi informasi penting untuk kegiatan manufaktur gitu. Itu description ya, jadi itu untuk part list, balloon, dan lain sebagainya. Caranya seperti itu. Lalu kita masuk ke gambarnya. Kita masuk ke place view, kemudian base-nya kita pilih. Nah, lihat ini kan kita tadi pakai ini ya, shaft ya. Kita ganti ke spur gear supaya sesuai. Kemudian ini bisa kita geser ke kiri, kemudian bisa kita ubah skalanya 1:2 misalnya, seperti itu. Saya mau memberi contoh penggunaan place view, ada menu project, auxiliary section, detail, dan lain sebagainya. Kita akan coba pakai fitur-fitur tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Atau kita mau nggak berwarna, ya ini dihilangin aja centangnya gitu. Kalau dipilih, oke, kemudian projected, kita bisa projected, klik, kemudian geser ke arah yang mau kita tuju, kemudian klik kiri, klik kanan, create. Dah, jadi. Nah, ini bisa kita geser juga. Nah, kalau kita rasa ukuran kertasnya kurang besar gitu untuk skala yang sedemikian, kita bisa ubah lagi ya shape-nya di sini. Gitu. Nah, di sini kita bisa breakdown ya, bisa breakdown, title blocks, border, sketch, kemudian shade 1. Ini bisa kita edit, kemudian ukurannya bisa kita ganti A2 gitu, seperti itu. Ini bisa kita geser ke atas, kemudian kalau A2 ini bisa kita perbesar lagi, double klik, misalnya 1:2 misalnya. Nah, seperti itu. Ini balon juga bisa diatur posisinya, panjang pendeknya. Sini aja. Oke. Itu untuk projected ya. Projected ini juga bisa diproyeksikan ke atas, ke bawah gitu, seperti itu. Kiri, kanan, mau ke bagian isometrisnya juga bisa. Tergantung kebutuhan. Nah, kemudian ini ya, auxiliary. Jadi apa sih fungsinya? Kita coba lihat.
Jadi ini tambahan gitu loh, view tambahan kalau kita mau buat view di salah satu bagian yang kita tuju. Oke, auxiliary, jadi pilih dulu, kemudian pilih yang mau kita view. Terus stylenya kita atur ya, stylenya kita atur. Kalau udah seperti ini, ya udah kita tinggal pilih bagian mana yang mau kita ulang lagi ya, bisa seperti ini ya. Tuh, saya pilih titik yang tengah tadi, kemudian ya sama aja sebenarnya dengan projected. Kemudian section ini dia lebih menarik karena ini untuk potongan ya. Untuk potongan kita bisa pilih bagian ini. Saya mau lihat bikin gambar potongan untuk bagian sini misalkan. Klik kanan, oke, kemudian nggak terlalu kontras ya. Coba kita cari bagian potongan yang lain. Kita pilih section. Misal ini. Titik sini dan titik sana. Oke. Kita bisa geser. Untuk section, kita bisa delete juga sini kalau misalnya kita nggak butuh projected-nya. Nah, labelnya bisa kita hapus ya, bisa kita hilangkan tadi. Jadi section A ini seperti itu. Apalagi misalkan sectionnya tapi di bagian sini. Ini ada yang menarik sih di bagian section ini. Misal seperti ini ya, section ini ke tengah sini, kemudian ke samping, continue. Terus saya bisa buat section seperti itu. Jadi bagian yang nggak dilewatin garis itu dia nggak kepotong. Kalau yang kelewat garis dia bakal kearsir, jadi kepotong seperti itu. Jadi itu bagian section, dan Anda bisa sesuaikan sendiri. Next, bagian detail. Bagian detail, kita pilih ya, bagian gambar awalnya, kemudian bagian mana yang mau kita perdetail gitu, misalnya bagian sini. Nah, Anda pilih, kemudian Anda klik. Misalnya saya hapus saja. Ini bisa kita geser-geser. Kemudian kalau kita double klik, kita bisa ubah skalanya, misalnya 1:2. Seperti itu. Kemudian labelnya ini bisa kita hilangkan juga. Anda double klik ya, double klik, kemudian yang ada gambar lampu ini di nonaktifkan. Seperti itu. Kalau detail kan berarti dia harusnya skalanya lebih besar ya, 1:1 misalnya, atau 2:1. Tuh. Jadi kita bisa atur sesuai kebutuhan. Misalkan ini projected.
Terus kita mau kasih ukuran ya pakai annotate dimension, tinggal kita pilih aja. Demikian rupa. Oke, jadi seperti itu untuk 2D ya. Kemudian kita bisa ekspor kalau mau file PDF-nya. Nah, tinggal dipilih saja, nanti klik save, dia akan jadi PDF. Oh iya, jangan lupa ini untuk bagian kepala gambarnya. Kita bisa edit ya, edit definition, kemudian kita kan mau masukkan, ini mau proyeksi apa sih Eropa atau Amerika, kita bisa pakai ini. Nah, ini tadi kita bisa insert gambar itu, image. Misalnya di sini ya. Nah, tinggal kita pilih gambar proyeksinya. Tuh. Nah, jadi itu untuk 2D. Terima kasih, semoga bermanfaat video tutorial singkat ini.